Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Saharaini dengan NIM 210404502054 dari kelas C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam konseling. Nah, adapun 3 pendekatan dalam konseling yang akan saya bahas yaitu pertama, pendekatan konseling direktif, yang kedua, pendekatan konseling non-direktif, dan yang ketiga, pendekatan konseling eklektik. Nah, adapun konseling direktif yaitu salah satu teknik di mana konselor memiliki peranan yang lebih penting dan berusaha untuk memberikan arahan juga bimbingan yang sesuai dengan permasalahan siswa. Aprilia Nur Satimah 2019 mengatakan bahwa konseling direktif merupakan suatu teknik mendengarkan masalah emosional individu, melahirkan keputusan bersama-sama berkenaan dengan apa yang harus dilakukan, serta memberitahu dan juga memberikan motivasi untuk melakukan hal tersebut. Cara pendekatan direktif ini dapat membantu konseli yang tidak mampu memulai wawancara dan ia membutuhkan bantuan konselor untuk memalingkan diri kepada pokok persoalannya. Yang kedua, konseli yang dalam keadaan putus asa dan membutuhkan bantuan orang lain sebelum memulai dengan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, konseli yang mau dan mampu memegang tanggung jawab dalam proses konseling berikutnya. Yang keempat, masalah konseli yang sudah jelas dan terdapat bukti-bukti yang pasti sehingga memudahkan konselor untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Dan selanjutnya yaitu konseli yang mau dan mampu menerima hasil konseling dan tidak akan menyia-nyiakan kekuatan diri sendiri untuk ikut dalam proses konseling berikutnya. Adapun ciri-ciri konseling direktif ini yaitu yang pertama, konselor memegang sebagian besar tanggung jawab mengenai keputusan dan pemilihan untuk memecahkan masalah konseli. Yang kedua, konseli dapat menerima cara pendekatan ini, khususnya mengenal cara dan sifat hubungan dalam proses konseling dengan cara pendekatan yang sifatnya langsung dan memimpin. Yang ketiga, konselor mengumpulkan informasi mengenai masalah konseli. Yang keempat, konseli hanya melengkapi informasi dengan mengikuti tes, mengisi daftar pribadi, dan sebagainya. Yang kelima, konselor mempelajari data-data dan menafsirkan data-data tersebut. Yang keenam, konselor bersama konseli mempelajari bersama informasi, menganalisis sebab-sebab kesukaan pribadinya, dan kemudian bersama-sama merumuskan keputusannya. Yang ketujuh, konseli membutuhkan rencana yang akan datang dan memulai menyempurnakan keputusannya. Dan yang terakhir yaitu konselor mencatat dan melaporkan hasil konseling kepada konseli agar konseli semakin jelas mengetahui masalahnya dan cara pemecahannya. Pendekatan konseling yang kedua yaitu konseling non-direktif. Nah, konseling non-direktif ini dikenal juga sebagai teori client-centered therapy yang berpusat pada pribadi. Nah, pendekatan konseling ini menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Cara pendekatan non-direktif ini memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada konseli untuk mencapai tujuan konseling. Nah, peranan utama dipegang oleh konseli, sedangkan konselor hanya berperan sebagai orang yang penuh penerimaan dan pengertian terhadap problem konseli serta menunjukkan sikap mau membantu. Jadi, dengan cara pendekatan ini, fungsi konselor hanya sebagai pendengar yang aktif dengan penuh pengertian dan perhatian dan dapat memantulkan kembali pikiran dan perasaan konseli dengan disertai perasaan konselor yang menunjukkan sikap menerima dan penuh pengertian. Adapun ciri-ciri hubungan non-direktif ini yaitu yang pertama, menempatkan klien pada kedudukan sentral.
klien aktif untuk mengungkapkan dan mencari pemecahan masalah. Jadi, hubungan ini menekankan pada aktivitas klien dan tanggung jawab klien sendiri. Yang kedua, konselor berperan hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien berperan membantu klien dalam merefleksikan sikap dan perasaan-perasaannya. Adapun pendekatan konseling yang ketiga yaitu konseling eklektik. Konseling eklektik adalah teori atau praktik konseling yang menggabungkan doktrin, temuan, dan teknik yang dipilih dari beragam sistem teoretis. Pendekatan konseling eklektik adalah suatu pendekatan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem, metode, dan teori dengan tujuan untuk memahami dan menerapkannya dalam situasi konseling. Pendekatan eklektik juga dikenal sebagai konseling integratif. Hal ini tentu saja disebabkan karena orientasi pendekatan eklektik adalah penggabungan teori-teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori tersebut. Jenis pendekatan konseling eklektik. Sejumlah jenis pendekatan konseling eklektik tertentu juga telah muncul. Dalam setiap kasus, pendekatan konseling ini diambil dari berbagai teknik untuk memenuhi kebutuhan unik individu yang menjadi klien atau konseli. Beberapa jenis tersebut antara lain yaitu yang pertama, konseling eklektik singkat. Nah, seperti namanya, ini adalah bentuk konseling eklektik jangka pendek yang seringkali menggabungkan aspek konseling perilaku psikodinamik dan kognitif yang diterapkan pada sejumlah sesi terbatas. Seringkali untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan ini telah digunakan untuk konseling dengan membantu orang membuat makna dari pengalaman traumatis mereka dan mengembangkan strategi coping baru. Yang kedua yaitu konseling kognitif interpersonal. Pendekatan ini menggunakan aspek konseling perilaku kognitif untuk membantu orang dalam memahami bagaimana pikiran mereka mempengaruhi hubungan mereka. Yang ketiga, konseling multimodal. Jenis konseling ini mengacu pada unsur-unsur teori pembelajaran sosial kognitif dan mengintegrasikan sejumlah teknik dari pendekatan konseling lain. Kebutuhan spesifik individu dinilai dengan melihat perilaku, pengaruh, indera, visualisasi, kognisi, hubungan, dan kesehatan fisik mereka. Dan yang keempat yaitu konseling transtheoretikal. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman tahapan dan proses membuat perubahan. Dengan menggunakan pengetahuan ini, orang kemudian akan dapat bekerja untuk mencapai tujuan mereka, meningkatkan hubungan mereka, dan menciptakan perubahan positif di dalam hidup mereka. Teknik konseling eklektik. Sementara konseling eklektik bersifat fleksibel, seorang konselor akan dengan hati-hati membuat rencana pada setiap individual yang menjadi klien atau konseli berdasarkan kebutuhan unik orang tersebut. Pendekatan teoritis yang mungkin digunakan oleh konselor eklektik meliputi konseling perilaku atau behavioral, konseling perilaku kognitif atau CBT, konseling perilaku dialektik atau DBT, konseling yang berpusat pada orang, dan konseling psikodinamik. Seorang konselor juga akan memilih teknik khusus dari dalam pendekatan teoritis itu. Beberapa contoh teknik tersebut antara lain termasuk konseling exposure, konseling sensorik, konseling relaksasi, konseling penerimaan dan komitmen dan perhatian. Nah, adapun manfaat pendekatan eklektik, yaitu yang pertama pendekatan individual. Karena pendekatan konseling ini sangat mudah beradaptasi, konselor dapat merancang rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan unik dari klien atau konseli. Yang kedua yaitu keterlibatan. Penggunaan beberapa teknik dapat membantu orang merasa lebih tertarik dan terlibat dalam proses pelaksanaan konseling. Dan yang ketiga yaitu fleksibel. Karena konselor dapat menilai kebutuhan seseorang dan memilih pendekatan dan teknik yang menurut mereka paling memungkinkan untuk membantu klien atau konseli, maka dimungkinkan untuk beralih di antara teknik satu ke teknik yang lain untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan. Misalnya,
perawatan seseorang mungkin melibatkan pengobatan fobia, tetapi juga mengatasi masalah stres kronis. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan dalam konseling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.